Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Al Fakir. Yuk kita ngopi dulu biar pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan cerita kita tentang sholawat karena masih berkaitan di bulan Maulid. Saya akan meluruskan apa itu sholawat, kelanjutannya. Kalau kita ingin bisa lebih mahabbah, mencintai Kanjeng Nabi, mencintai Rasulullah, tentu yang harus kita pahami, kita tahu, diantaranya adalah sifat-sifatnya, mungkin julukannya, apa yang disenanginya, nama-namanya, gitu ya. Cuman saya akan coba menjelaskan sedikit bagaimana julukannya Rasulullah atau sebutan-sebutan asma-asma daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah mempunyai asma yang biasa kita sebut Asmaul Husna 99, itu yang biasa diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, yang disampaikan oleh ulama. Walaupun menurut sebagian riwayat kalau zamannya Nabi Sulaiman itu asma Allah mencapai sekitar 4.000-an, wallahu a'lam ya. Tapi kalau Rasulullah yang diterangkan di dalam kitab Dalail Khairat, silahkan yang mungkin belum tahu dicari, yang sudah tahu ya dibuka lagi biar nggak lupa. Itu ada asma-asma Rasulullah itu jumlahnya 200 lebih 1, jadi 201 julukan asma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yaitu ada Ahmad, ada Muhammad, ada Toha, ada Yasin, makanya kan ada banyak, pokoknya sekitar 201 ya. Termasuk kalau di dalam sholawat badriyah itu kan salatu wassalamu ala toha rasulillah. Nah, toha di sini adalah julukan asma Rasulullah. Salatu wassalamu ala yasin habibillah. Nah, Yasin di sini pun adalah julukan daripada asma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dibuka di dalam kitab Dalail Khairat, itu ada ya. Di antaranya saya akan mencoba menelaah yaitu sifat asma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya sifat daripada Raufur Rahim. Jadi tapi Raufur Rahimnya Rasulullah berbeda dengan sifat Raufur Rahimnya Allah. Jadi kalau Raufur Rahimnya Rasulullah itu dikhususkan kepada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kasih sayang, Raufur Rahim itu kasih sayang. Jadi betapa kasih sayangnya Rasulullah itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa kepada umatnya. Jadi ya itu sudah dibuktikan oleh Rasulullah dalam membela umatnya. Ini satu contoh begini, ketika Rasulullah dulu melaksanakan perintah Allah Isra Mi'raj, dan ketika di Sidratul Muntaha itu terjadi dialog antara Allah dan Rasulullah. Ketika terjadi dialog, ucapan Allah pertama yaitu Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi salamnya begitu. Jadi keselamatan atasmu gitu. Wahai kekasihku Muhammad, ya. Ayuhan nabi, wahai nabiku, wahai kekasihku, gitu kan. Warahmatullah, dan rahmat dari Allah, wabarakatuh, dan keberkahan untukmu. Nah, tapi Rasulullah malah nawar. Jadi untuk itu bukan, kalau bahasa gampangnya, ya Allah itu untuk saya lah, untuk umatku bagaimana? Dan ya, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, gitu kan. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi terus dijawab lagi, dan keselamatan buat hamba-hamba Allah yang soleh. Tapi ya khususnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang soleh. Nah kemudian itulah ya terjadi dialog itu yang kemudian dipakai sampai sekarang di dalam sholat itu ya, khususnya di tahiyat akhir sebelum salam. Nah itu kan, itu betapa cintanya Rasulullah kepada umatnya. Jadi Rasulullah, raufur rahimnya Rasulullah kepada umatnya, langsung ditawarkan gitu. Nah, jadi itu, Rasulullah tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, tapi sangat mencintai umatnya. Nah kemudian itu kalimat, karena kalimatnya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, ya tentu itu kan berarti buat orang-orang yang soleh saja, gitu kan. Dan tentu kita berpikir bahwa seperti itu. Ya, kemudian dilanjut di salam tahiyat itu kan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, gitu kan. Nah, di situ terus kemudian kan ada sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu artinya apa? Secara bahasa sirnya, secara bahasa halusnya itu, dan orang-orang yang bersolawat atas Rasulullah itu akan diberikan keselamatan, keberkahan baik dunia dan akhirat. Nah itu kalau secara nasirnya begitu. Jadi kalau orang membaca sholawat di dalam sholat itu sendiri ya tentu akan, karena ada assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah di sana pun juga ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Itu apa? Diperuntukkan juga untuk orang yang bersalawat akan diberikan keselamatan, diberikan rahmat, dan diberikan keberkahan di dalam hidupnya dunia sampai akhirat. Nah itu, jadi betapa Rasulullah itu sangat mencintai umatnya, karena beliau itu subhanallah luar biasa. Jadi membela umatnya itu sampai nanti, bahkan umatnya yang sudah ada di dalam neraka, selama masih ada sebesar biji zarah satu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beliau masih mau mengambil di alam neraka. Orang yang masuk neraka itu ya walaupun sudah digosong, ya mungkin giliran yang terakhir tetap akan diambil oleh beliau. Itu betapa cintanya Rasulullah kepada umatnya, karena beliau memang punya sifat raufur rahim. Jadi punya sifat kasih sayang yang sangat luar biasa kepada umatnya. Nah itu termasuk julukan diantaranya daripada julukan Rasulullah yang sifatnya Raufur Rahim di dalam kitab Dalail Khairat. Silakan dicari, itu ada di sana ya. Kemudian kalau Rasulullah sendiri sangat kasih sayang kepada umatnya, kita pun juga harus kembali timbal baliknya, kita harus ya mencintai, menghormati, mahabbah kepada beliau, hormat kepada beliau,
mahabbah cinta kepada beliau itu sudah sewajarnya. Dan hal yang paling mudah dilakukan adalah dengan bersolawat. Ya tentu nomor satu prioritasnya adalah melaksanakan sunnah-sunnahnya, ya, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW yang telah diajarkan. Akan tetapi di sini melaksanakan sunnah Rasulullah itu adalah dalam batasan sesuai dengan kemampuan. Jadi sesuai dengan kemampuan, dalam arti orang bertakwa itu sendiri kan pengertiannya mengerjakan apa yang diperintah Allah melalui Rasulullah sesuai dengan kemampuan. Nah, dan apa jadi tidak mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah melalui Rasulullah, dan itu sifatnya mutlak gitu. Kalau mengerjakan itu sifatnya semampunya, tapi kalau yang dilarang itu sifatnya mutlak gitu, ya, sifatnya mutlak. Jadi karena sunnahnya Rasulullah itu sangat banyak, dan saya kira kalau orang macam-macam kita ya sudahlah, rasanya berat untuk melaksanakan semua perintahnya atau sunnahnya Rasulullah. Ya semampu kita, yang penting yang wajib seperti sholat 5 waktu, rukun Islamnya dikerjakan, baik itu sholatnya, puasa Ramadannya, zakatnya, dan kalau mampu pergi haji, yaitu itu yang termasuk daripada yang diwajibkan dulu. Nah, nanti kalaupun ada pun yang sifatnya sunnah, misalnya sholat sunnah duha, ya semampunya. Terus atau sholat malam, kalaupun mampu ya dikerjakan, kalaupun nggak mampu ya nggak apa-apa. Ya artinya ya semampunya tadi, yang sifatnya sunnah itu tetap semampunya, tapi kalau mampu ya dikerjakanlah sangat baik. Adapun yang mungkin sangat mudah untuk dikerjakan oleh kita adalah dengan bersolawat, dengan membaca solawat, mungkin dengan zikir bersolawat secara khusus ya, atau membaca kitab riba berjamaah, terus ada kitab Simtud Duror, atau dan lain-lain. Bisa jadi mungkin kalau biasanya di daerah-daerah di pondok ada nariyah bersama, ibu-ibu biasanya kalau yasinan atau tahlilan biasanya diselingi membaca sholawat nariyah. Itu sebagai wujud daripada kita mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita pun juga kalau Rasulullah sangat mencintai kepada umatnya, kita pun harus belajar juga mencintai umatnya Rasulullah, saudara-saudara muslim kita. Jadi kita harus mencintai, kalau Rasulullah mencintai umatnya, kita pun harus belajar mencintai umatnya Rasulullah, yaitu saudara-saudara muslim kita. Ya. Makanya ada seorang wali diangkat wali, seorang mukmin diangkat wali, itu amalannya adalah mencintai umatnya Rasulullah SAW, yaitu biasanya disebut julukan wali abdal. Wali abdal itu amalan khususnya adalah mencintai umatnya Rasulullah SAW. Sampai wali abdal itu punya ciri khas kalau berdoa itu, Allahumma sholli ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Jadi wali abdal itu senangnya mendoakan umatnya Rasulullah supaya untuk dikasihani, untuk diampuni, untuk dirahmati. Jadi berusaha meniru cintanya Rasulullah kepada umatnya, itu ciri khas daripada wali abdal. Kalau kita pengen diangkat jadi wali abdal, ya silakan, boleh-boleh saja. Ya, tapi ya dengan syarat itu rajin mendoakan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga cintailah sesama saudara muslim kita, apapun bentuknya, apapun kondisinya.
entah kaya entah miskin, nggak usah dilihat kaya, nggak usah dilihat miskin, asal dia Islam, dia saudara kita yang harus kita cintai, karena Rasulullah tidak melihat kaya, tidak melihat miskin statusnya, yang dilihat adalah sebagai umatnya. Kita pun melihatnya sebagai umatnya Rasulullah, ya berusaha untuk kita cintai. Kadang-kadang kita mencintai orang, senang orang kepada karena apa? Pangkatnya, karena hartanya, nah, ya repot ya. Makanya harus belajar dibuang apa namanya, melihat sesuatu yang sifatnya keduniaan. Cobalah kita melihat bahwa orang-orang tersebut sebagai umatnya Rasulullah. Kadang-kadang kita berhadapan dengan orang zalim, bahkan mungkin seorang bajingan, wah kita bencinya setengah mati. Kita boleh benci kepada akhlaknya yang tidak baik, tapi tidak boleh benci kepada orangnya. Sebab kita sendiri tidak tahu, mungkin lain hari, lain waktu, orang tersebut mendapatkan hidayah, diberikan hidayah oleh Allah, sehingga berbuat baik, bisa bertobat, akhirnya husnul khotimah. Ya kan, seperti Sayyidina Umar dulu juga luar biasa, preman, tapi Allah menghendaki bahwa seorang Umar menjadi sahabatnya Rasulullah, ya akhirnya diberikan hidayah oleh Allah. Tapi juga kita diberikan contoh sahabat Rasulullah yang disebut bahkan merpatinya masjid, yaitu Sa'labah, yang tiap hari diam di masjid, akhirnya karena dicabut hidayahnya sehingga memusuhi Rasulullah, tidak mau membayar zakat, akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya mudah-mudahan kita semua bisa belajar sedikit demi sedikit mencintai umatnya Rasulullah apapun kondisinya. Sekali lagi, apapun kondisinya, baik itu yang mungkin ya masih senang maksiat, ya biarkan saja, mudah-mudahan ya kita doakan mendapatkan hidayah oleh Allah. Yang sudah berbuat baik, ya mudah-mudahan kita pun juga harus berusaha berbuat baik lagi. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit bermanfaat cerita tentang sholawat. Insya Allah nanti kita sambung lagi tentang sholawat, dan semakin kita mengenal sifatnya Rasulullah, akan semakin tumbuh sifat mahabbah, cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang saya sampaikan. Nah, tidak lupa, yuk kita ngopi lagi biar pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.